Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmi Dianita Nasution, BP 2011316048. Di sini saya akan mempraktekkan cara memandikan bayi dan perawatan tali pusar. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada handscoon 2 pasang, kemudian celemek, kemudian masker, kemudian pengalas dengan kedua sisi yang akan nanti digulung sampai ke tengahnya pada bagian dua sisinya. Kemudian ada kapas gulung atau yang bulat, kemudian direndam di air matang. Kemudian ada waslap, 2 helai, sampo, dan sabun bayi. Kemudian kapas cebok. Habis kapas cebok, bak mandi untuk bayinya. Kemudian 1 set pakaian bayi, itu ada baju, ada popok, ada kaos kaki dan kaos tangannya, topi, kemudian bedong, kemudian ada selimut. Kemudian ada kasa yang nantinya untuk membersihkan tali pusarnya. Kemudian ada kapas alkohol, sisir bayi, nirbeken, dan tempat kain kotor. Selamat menyaksikan. Yang pertama, cuci tangan, kemudian pakai masker, pakai celemek, dan memakai handscoon. Kemudian memasang pengalas dan memberitahukan ibu bahwa bayi akan diletakkan ke pengalas. Setelah bayi diletakkan pengalas, minta ibu untuk memperhatikan prosedur dengan ibu berada pada sisi kiri bayi dan perawat berada pada sisi kanan bayi. Kemudian yang pertama dilakukan adalah membersihkan area bagian mata bayi dari yang terjauh, yaitu sisi kiri, dari lateral ke medial. Kemudian sisi yang terdekat dari lateral ke medial juga. Letakkan ke tempat kotor, kemudian ambil untuk membersihkan telinga dari sisi terjauh juga, kemudian dari luar ke dalam. Letakkan ke neck. Kemudian ambil waslap, celupkan ke air. Bersihkan muka dari atas ke bawah secara memutar dari kanan ke kiri. Setelah itu ambil waslap yang baru. Kemudian letakkan sampo. Bersihkan kepala dari atas sampai ke tengkuk. Kemudian ambil kepala bayi, angkat pakai tangan kanan pada bagian bawahnya. Kemudian kepitkan di kiri pinggang perawat. Kemudian bersihkan pakai air. Kemudian suruh ibu untuk meletakkan handuk ke kasur bayi untuk membersihkan dan untuk mengelap bagian kepala bayi. Setelah handuk diletakkan, letakkan bayi. Handuk diletakkan di kepala bayi. Kemudian buka bedong bayi. Jangan lupa untuk mengeringkan kepala bayi terlebih dahulu. Kemudian kita membersihkan area kelamin bayi dengan kapas cebok untuk melihat apakah ada BAB atau BAK yang tertinggal. Kemudian kita bersihkan bayi dengan waslap 2 dengan menggunakan sabun. Bersihkan bayi dari area terjauh, yaitu dari bagian punggung sampai ke bagian
ke bagian dada, kemudian ke bagian perut. Bersihkan dengan cara memutar dari area yang terjauh ke bawah. Kemudian bersihkan bagian daerah punggung. Dengan memiringkan bayi. Kemudian bersihkan bagian tangan dari area yang terjauh juga sampai ke sela-sela jari. Kemudian bersihkan kaki dari yang terjauh sampai ke sela-sela jari. Kemudian bersihkan area kelamin. Kemudian angkat bayi. Dan masukkan bayi ke waskom untuk dibersihkan bagian seluruh badannya. Kemudian balikkan bayi untuk bersihkan bagian punggungnya. Kemudian suruh ibu untuk meletakkan handuk bersih yang kedua dan menyiapkan pakaian bayi. Kemudian letakkan bayi ke handuk. Kemudian keringkan bayi. Jangan lupa untuk memberitahukan ibu untuk membersihkan peralatan pakaian kotor bayi tadi. Kemudian kita bersihkan bayi. Kemudian sisakan tali pusarnya untuk dibersihkan. Kemudian ganti handscoon dengan handscoon yang steril dan siapkan peralatan untuk membersihkan tali pusar bayi, yaitu dengan kasa alkohol. Bersihkan tali pusar dari pangkal ke ujung tali pengikat. Kemudian minta ibu untuk menyiapkan pakaian bayi. Setelah meminta ibu untuk menyiapkan pakaian bayi, kemudian letakkan bayi di atas pakaian. Letakkan ke tempat kotor. Kemudian pasangkan baju bayi mulai dari popok, kemudian baju bayi, kemudian celana bayi, jangan lupa dari yang sisi terjauh. Kemudian pasangkan sarung tangan bayi dari sisi terjauh. Kaos kaki bayi. Kemudian bedongkan bayi. Pasangkan topi bayi. Dan pasangkan selimut jika dibutuhkan.
setelah dipakaikan selimut, bayi telah selesai, dan ajarkan kepada ibu cara menggendong bayi. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.